Oke, halo semuanya. Jadi pernah nggak kalian tuh beli gadget tapi kemudian menyesal gitu kemudian hari? Harusnya kan seneng ya habis beli gadget baru, harusnya seneng tapi kok menyesal gitu. Nggak sesuai harapan. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas tentang 10 kesalahan saat membeli gadget dan membuat kalian menyesal. Biar kalian nggak ketipu dan menyesal di kemudian hari, mari simak video ini. Oke, kesalahan pertama, terlalu terpaku pada spesifikasi. Banyak orang beli handphone cuma karena lihat angka-angkanya saja, seperti speed prosesor, terus RAM yang besar, dan kemudian kamera megapikselnya tinggi, 200 megapiksel, 1000 ada ya? 1000 ya? Nggak ada ya? Padahal nggak semua spesifikasi itu berpengaruh ke penggunaan sehari-hari. Percuma RAM besar tapi cuma pakai untuk WhatsAppan aja terus nonton YouTube aja. Emang sih perlu RAM tapi percuma gitu. Kemudian yang kedua itu beli gadget karena FOMO. Nah ini sering banget ya. Jadi baru beli handphone tahun lalu tapi langsung ganti yang baru karena lagi hype. Nah ini yang namanya FOMO alias takut ketinggalan tren. Padahal fitur baru itu nggak beda jauh dengan handphone yang lama. Jadi misalnya kayak iPhone 15 sama 16 itu nggak terlalu jauh bedanya gitu. Jadi nggak usah ganti handphone setiap tahun. Apalagi cuma buat ikut-ikutan. Kalau reviewer oke lah. Kemudian kesalahan yang ketiga itu nggak riset dulu. Jadi banyak nih yang sering aku temui itu langsung beli gadget karena lihat diskon gede aja. Kemudian nyesel gitu karena nggak riset dulu. Gadget ini sesuai nggak dengan kebutuhannya gitu. Jadi alangkah baiknya kita tuh di zaman sekarang nonton review dari YouTube atau baca pengalaman orang lain yang sebelumnya beli. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat itu terlalu percaya terhadap testimoni yang ada di marketplace. Jangan cuma lihat bintang 5-nya saja di ulasan marketplace. Baca juga detail dari ulasan tersebut. Apakah benar ulasan tersebut ngomongin tentang produknya atau ternyata cuma ngasih rating ke pengirimnya gitu, ke jasa kurirnya gitu. Kadang bintang tinggi itu nggak menjamin kualitas dari produk tersebut. Ya paling benar itu emang nonton review sih. Yang kelima, itu kesalahan yang kelima itu beli gadget dengan harga murah. Beli gadget karena harga super murah itu belum tentu gadget itu bagus ya, apalagi kemungkinan itu barangnya itu palsu. Ingat, kalau harganya itu terlalu murah itu bisa jadi ada sesuatu yang nggak beres gitu. Kalau harganya terlalu bagus buat jadi kenyataan itu maksudnya wah ini worth it nih dengan harga segini beli Samsung S25 harganya dapat 5 juta kayaknya menarik, ternyata itu barangnya barang palsu. Atau nggak beli gini deh, beli AirPod tapi itu murah gitu, AirPod generasi terbaru Type-C tapi seharga AirPod generasi lama, itu mencurigakan gitu. Jadi kemungkinan itu barangnya barang palsu atau KW ya gitu. Biasanya banyak terjadi di Facebook ya, marketplace Facebook. Kemudian yang keenam, beli versi tinggi tapi nggak perlu. Nah maksudnya gimana? Contohnya ya, ngapain beli handphone dengan storage yang tinggi tapi kita nggak perlu storage yang tinggi tersebut. Misalnya beli storage 1 tera, nyatanya kita pakai cuma 100 giga gitu. Jadi rugi gitu. Nggak rugi sih, jadi ya nggak kepakai gitu. Kadang kita juga terjebak pengen handphone, pengennya yang paling canggih padahal nggak sesuai kebutuhan. Misalnya beli iPhone 16 Pro Max, tapi nyatanya kalian tuh cuma pakai sedikit dari fitur yang disediakan. Jadi mending beli sesuai kebutuhan kita. Oke, kesalahan yang ketujuh itu ada di nggak cek garansi atau layanan purna jualnya. Banyak yang nggak ngecek garansi waktu beli. Jadi pas gadgetnya rusak itu nggak tahu harus servis di mana, harus klaim garansi di mana gitu. Jadi ini layanan garansi itu sama layanan purna jual itu juga harus jelas gitu. Pastikan juga beli gadget itu di tempat yang resmi atau enggak dengan garansi resmi biar kita aman. Nomor 8 ini masih nyambung dengan nomor 6 sebenarnya, yaitu tertipu gimmick fitur yang nggak berguna. Beli handphone karena fitur aneh dengan sohor susu, entah susu,
beli handphone dengan fitur aneh misalnya gitu, kayak sensor suhu tubuh, kemudian dipakai sekali 2 kali gitu. Habis itu lupa, ini ternyata ada fitur kayak gini di handphone. Jadi ya hematku, kita tuh beli gadget fokus ke fitur-fitur yang bener-bener dan sering kita pakai. Jadi nggak usah fitur yang triple kamera, tapi kameranya yang sering kita pakai cuma kamera utamanya aja. Terus dengan Dynamic Island, ternyata kita nggak perlu-perlu amat gitu memakai Dynamic Island-nya, walaupun kelihatan keren tapi nggak sering kita pakai juga ternyata gitu. Nah ya banyak deh contohnya beli handphone mahal dengan berbagai fitur. Oh iya, contohnya lagi Apple ProRes, Apple Log ProRes, Apple ini, Apple itu, Apple AI, tapi kita nggak pakai. Jadi emang sih ada kebanggaan sendiri gitu punya barang mahal, tapi kalau nggak kepakai ngapain gitu beli handphone yang fiturnya itu bahkan kita nggak tahu fitur itu ada di handphone itu gitu. Jadi mikir-mikir juga beli handphone dengan fitur-fitur yang bener-bener kita pakai aja. Kemudian yang kesembilan, nggak melihat atau nggak ngecek kesesuaian aksesoris. Kalian beli handphone tapi nggak tahu itu aksesorisnya ada apa nggak, casingnya ada apa nggak, pelindung layarnya ada apa nggak. Makanya cek dulu ketersediaan aksesoris juga sebelum kalian beli gadget tersebut. Jadi misalnya kayak aku kemarin beli Redmi Note 10 Pro, ternyata 6 bulannya lagi ada Redmi Note 11 Pro. 6 bulannya lagi, setahunnya lagi ada Redmi Note 12 Pro. Jadi ketersediaan casing yang aku cari selama 3 tahun memakai Redmi Note 10 itu, nyari casing pun susah. Sama juga saat mencari pelindung layar itu juga susah aku nyarinya buat Redmi Note 10 Pro, karena setiap 6 bulan juga ada pergantian handphone gitu. Jadi mending cari gadget yang aksesorisnya itu memang sudah tersedia gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nyari online lah. Yang terakhir yang 10, beli di tempat yang nggak terpercaya. Ini kesalahan yang bodoh sih gitu. Padahal banyak juga di e-commerce itu brandnya sendiri yang membuka toko. Kemudian kalian belinya di tempat lain karena harganya murah gitu. Iya, kemudian tokonya tuh nggak jelas, reviewnya nggak ada. Bisa-bisa dapat barang yang palsu atau nggak ada jaminan after sales-nya. Atau garansinya juga nggak ada. Mending kalian beli di toko resmi seperti iBox, di Samsung, di Erapon, ya masih banyak lah. Kalau misalnya beli di counter-counter juga bisa ya. Nah itu dia teman-teman 10 kesalahan fatal saat membeli gadget. Kalian pernah ngalamin yang mana? Atau ada pengalaman seru saat membeli gadget? Coba tulis di kolom komentar. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, bantu aku menyentuh 1000 subscriber tahun ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.